Legal Voice SIP Law Firm, podcast andalan yang menjadi sumber pengetahuan hukum Anda. Perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan PMSE, ini yang ada dalam undang-undang disingkatnya seperti itu, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, e-commerce telah merubah paradigma baru. Yang awalnya kita berdagang itu harus ketemu, harus tawar-menawar, ya, harus melihat barang secara langsung. Nah, sekarang dirubah paradigmanya bahwa ternyata perdagangan barang atau jasa itu bisa dilakukan tanpa kita harus ketemu secara langsung. Sehingga hal demikian juga memaksa, mau tidak mau para pedagang dan para pembeli juga harus semakin menyediakan sarana yang cukup. Pedagang harus memberikan penjelasan yang memadai di dalam perdagangannya. Konsumen akan semakin kritis karena apa? Ada waktu untuk memikir, ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk berdiskusi dengan pihak lain. Sehingga pembeli juga makin kritis, konsumen makin kritis. Oleh sebab itu maka pedagang, penjual juga kita harus siapkan kontennya sedemikian rupa sehingga tidak banyak pertanyaan dari konsumen karena kita telah memberikan informasi yang cukup di dalam lapak kita. Karena penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, potensi resikonya, apalagi tidak pernah melihat barangnya ya pastinya, potensi resikonya adalah terjadi miskomunikasi. Atau yang kedua yang biasanya terjadi karena kalau kita tertulis itu kan misalnya barangnya warnanya hijau, hijaunya ini muda, tua, agak kekuningan, atau kan pasti nggak dijelaskan. Nah kadang-kadang konsumen merasa kecewa, katanya hijau kenapa jadi agak kekuningan. Nah potensi-potensi seperti itu karena dari awal pembeli tidak pernah melihat. Nah guna memperkecil potensi terjadinya sengketa, untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan yang lebih banyak lagi, maka kita harus sebagai seorang pedagang harus menyiapkan kontrak, dan pembeli, konsumen harus juga membaca kontrak dengan baik sehingga apa yang kita putuskan kita sudah pahami dan kita sudah jelas apa yang akan menjadi putusan kita. Nah, oleh sebab itu kita juga harus tahu bagaimana prinsip-prinsip dalam kontrak yang harus dipenuhi. Nah, ini harus dimiliki, harus dipahami dan harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang pertama adalah prinsip adanya kata sepakat. Kapan para pihak dianggap sepakat? Kapan konsumen dianggap sepakat terhadap perjanjian yang dikirimkan oleh penjual? Yang kedua adalah kecakapan para pihak secara hukum. Nah, ini kadang-kadang untuk e-commerce, untuk memastikan bahwa yang bertransaksi ini cakap apa enggak, kan itu juga sesuatu yang jadi kendala. Yang ketiga adalah ada satu hal tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau harus dengan kausa yang halal. Kausa yang halal tidak boleh, misalnya transaksi perjudian segala macam itu, karena tidak halal maka tidak dibenarkan. Nah biasanya kalau orang hukum tuh memahami bahwa syarat pertama dan kedua ini adalah syarat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif. Jika 1 dan 2 tidak dipenuhi maka kontrak bisa dibatalkan. Tetapi kalau 3 dan keempat tidak dipenuhi maka kontrak bakal dihukum. Antara siapa dengan siapa kontrak itu dilakukan? Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, ya biasanya B2B nih, bisnis dengan bisnis, perusahaan dengan perusahaan. Pelaku usaha dengan konsumen, ya ini yang retail biasanya yang penjualan langsung, pelaku usaha dengan konsumen. Pribadi dengan pribadi. Nah, apa syarat yang harus kita penuhi agar kontrak e-commerce kita itu sah menurut hukum? Yang pertama harus sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran jasa secara elektronik. Jadi harus ada kesesuaian antara syarat dan kondisi penawaran dengan kenyataan yang ada. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap dan berwenang. Nah, ini yang cakap itu tadi masalah usia, tidak dalam pengakuan. Kalau yang berwenang biasanya ini kalau PT itu yang mewakili harus direktur atau direktur utama. Kalau yayasan harus ketua pengurus. Dalam kontraknya ada hal tertentu. Jadi hal tertentu itu nyata, bukan
bukan mengada-ada ya. Yang pasti ini objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Barangnya harus seperti apa, maka tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak boleh melanggar ketertiban umum. Nah itu ya yang selanjutnya dibahas. Selanjutnya, kapan sih kesepakatan kontrak e-commerce itu dianggap telah sepakat? Kita baca di pasal 44 PP nomor 80 tahun 2019. Kesepakatan dianggap sah. Kesepakatan dianggap telah terjadi secara mengikat apabila penerimaan secara elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi penawaran secara elektronik. Jadi kita dianggap sepakat apabila penerimaan secara elektronik, jadi si pembeli telah menerima penawaran dan telah mengatakan setuju, ya, telah mengatakan setuju dan telah mengirim kepada si penjual dengan teknis dan mekanisme yang sudah disepakati, yaitu melalui e-commerce, melalui elektronik. Transaksi e-commerce, mekanismenya seperti apa, kapan terjadi kesepakatan. Nah, ini kenapa harus kita bahas, karena nanti khawatirnya kalau terjadi sengketa, kapan dianggapnya sepakat, kapan mulai dianggap yang bersangkutan menderita kerugian. Nah, waktu kesepakat ini menjadi hal yang penting. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak, yaitu pada saat si pembeli mencet, biasanya di internet ada kata agree, gitu, persetujuan. Jadi, itulah pada saat itulah dianggap yang bersangkutan telah setuju dan kesepakatan telah terjadi. Nah, yang terakhir adalah pilihan hukum penyelesaian sengketa, karena seringkali wilayah hukum antara penjual dan pembeli berbeda, bahkan seringkali itu berbeda negara. Bagaimana menyelesaikan sengketanya? Nah, itu harus diatur dalam kontrak. Jika tidak diatur dalam kontrak, maka penyelesaian sengketanya pakai ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata internasional. Kalau memang transaksi ini dilakukan antar negara. Nah, ini penyelesaian sengketa. Tadi sudah saya bahas sedikit tentang bagaimana penyelesaian sengketa. Apakah diselesaikan di wilayah tempat tinggal penjual, di tempat tinggal pembeli, tempat keberadaan barang, atau pada saat ditandatangannya kontrak. Nah, ini kalau tidak diatur dalam kontrak, nah ini jadi perdebatan. Si penjual pasti memilih pakai hukum di mana wilayah hukumnya si penjual, si pembeli maunya di wilayah hukum si pembeli. Oleh karenanya sebenarnya itu akan mempermudah kita kalau kita sudah dari awal memasukkan klausul pilihan hukum itu ada dalam kontrak. Nah, selain pengadilan, ini di ayat 3-nya pasal 72 mengatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan sengketa konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen. Jadi udah jelas kalau yang transaksi kita berada di dalam negeri, di sini sudah disampaikan bahwa bisa kita sengketa konsumen, bisa juga ke pengadilan di mana kedudukan konsumen berada. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Tunggu Legal Voice SIP Law Firm lainnya.